Bosan akan kesulitan hidup? Dengarkanlah hadis ini. Teman, kamu pernah merasa bosan akan kesulitan hidup yang tiada henti? Jengkel, marah, tiada terhingga? Kok aku diberi ujian seperti ini sih? Coba dengerin hadis ini. Abu Sa'id dan Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi SAW mengatakan, tidaklah keletihan, penyakit, kegelisahan, kesedihan, sakit hati, dan kesusahan yang menimpa seorang muslim, sekalipun tusukan duri yang diterimanya, melainkan Allah akan menghapuskan sebagian dosanya dengan itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Teman, dunia ini tak lebih dari sebuah ujian di mana semua manusia pasti akan menghadapi beberapa kesulitan dan tantangan yang mengungkapkan kesabaran dan keteguhan hati. Dan bentuk ujian ini banyak dan beragam. Ada orang yang menderita kemiskinan, ada yang menderita penyakit fisik, ada yang hidup dalam keadaan gak aman, ada yang kehilangan orang yang mereka sayangi dan cintai, dan ada pula yang menderita gangguan kejiwaan. Mengacu pada fakta ini, Allah berfirman, dan sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sesuatu ketakutan dan kelaparan, dan kehilangan harta dan jiwa dan tanaman. Tetapi berikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar, yang mengatakan ketika ditimpa musibah, kami adalah milik Allah dan kepadanya kami kembali. Mereka adalah orang-orang yang kepadanya turun berkah dan rahmat dari Allah, dan merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155-157. Di ayat lain, Dia, Allah yang Maha Kuasa berfirman, Dia yang menciptakan kematian dan kehidupan, agar Dia mencoba siapa di antara kamu yang terbaik perbuatannya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Quran Surat Al-Mulk ayat kedua. Teman, karena kesulitan dalam hidup tidak dapat dihindari, kamu harus tahu ya, kita ini gak akan dibiarkan begitu saja. Setiap kali dapat kesulitan. Hadis di atas mengungkapkan salah satu resep untuk berhasil menghadapi tantangan hidup. Apa itu? Teman, cobalah kita tarik perhatian kita pada buah setelah ujian itu kita lalui. Ujian dan masalah berfungsi sebagai sarana untuk menebus dosa dan atau mengangkat derajat kita. Pendekatan optimis dan positif ini melindungi diri kita dari keputusasaan dan kesedihan. Di sini coba renungkanlah hadis Nabi berikut ini. Abu Yahya Suhaib bin Sinan, semoga Allah meridainya, meriwayatkan Rasulullah SAW mengatakan, betapa indahnya urusan seorang mukmin. Ada kebaikan baginya dalam segala hal, dan ini hanya berlaku bagi seorang mukmin. Jika kemakmuran menyertainya, dia bersyukur kepada Allah dan itu baik baginya. Dan jika kesulitan menimpanya, dia menanggungnya dengan sabar dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah SAW berkata, barang siapa yang Allah kehendaki baik, dia membuatnya menderita beberapa penderitaan. Hadis riwayat Bukhari. Abu Hurairah menyebutkan juga bahwa seorang muslim, pria atau wanita, terus berada di bawah ujian dalam hal kehidupan, harta dan keturunannya, sampai dia menghadap Allah yang Maha Tinggi tanpa catatan dosa. Ini ada dalam hadis riwayat At-Tirmizi. Teman, catat ini ya, hadis di atas tidak boleh disalahartikan sebagai ajakan untuk berputus asa. Pesan yang disampaikan hadis ini justru adalah bahwa setiap kita memang akan menghadapi kesulitan, dan yakinlah bahwa kita selalu disiapkan untuk menghadapinya. Karena itu, kita hadapi kesulitan dengan hati yang berani, yakin akan ketentuan Allah dan percaya pada rahmat-Nya. Dan kita tahu bahwa ujian ini bermanfaat banget buat kita. Bandingkan sikap keyakinan itu dengan perasaan bahwa kita ini sendirian di dunia ini, menghadapi tantangan berat dan terisolasi dari sumber bantuan apapun. Menyahkan pikiran ini, teman. Jadi hadis-hadis di atas yang sudah disebutkan dimaksudkan untuk menanamkan harapan dan semangat pada kita dan mengusir pikiran-pikiran tentang kegagalan dan keputusasaan. Nah teman, untuk meyakinkan bahwa kita bisa menjalani ujian yang diberikan pada kita, coba simak lagi yuk hadis berikut ini. Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah, dan keduanya baik. Jadi teman, lakukan apa aja deh yang bermanfaat untuk kita dan teruslah meminta pertolongan kepada Allah. Ini ya salah satu intinya, yaitu meminta pertolongan kepada Allah alias berdoa. Ingatlah peringatan Nabi kepada sepupunya yang bernama Ibnu Abbas, bahwa dengan kesabaran akan datang kemenangan, dengan kesusahan akan datang kemudahan, dan bersama kesulitan akan datang kemudahan. Teman, setiap orang diuji menurut kadarnya. Orang yang kuat akan mengalami cobaan yang keras, dan orang yang lemah akan menerima cobaan yang lemah pula. So, ujian hidup bukan untuk membuat kita lemah, sama sekali bukan. Ujian hidup akan membuat kita semakin kuat. Jika ujianmu berat, jangan minta dimudahkan, tapi mintalah kaki yang kuat juga dan sanggup menghadapinya. Dan itulah kamu teman, seorang pejuang.